jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga.
sehati dan sejiwa, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan.
setianya. Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Ketiga, siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. Keempat, sediakan salib dan nyalakan lilin. Kelima, siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Keenam,
Fokus dan kusyuk berdoa sepenuh hati. Ketujuh, membuat tanda salib di awal dan di akhir perayaan Ekaristi. Kedelapan, cukup duduk, tidak perlu berdiri atau berlutut. Kesembilan, pada saat penerimaan komuni kudus, doakanlah doa komuni spiritual. Kesepuluh, bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi. Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Ketiga, siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. Keempat, sediakan salib dan nyalakan lilin. Kelima, siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Keenam, fokus dan kusyuk berdoa sepenuh hati. Ketujuh, membuat tanda salib di awal dan di akhir perayaan Ekaristi. Kedelapan, cukup duduk, tidak perlu berdiri atau berlutut. Kesembilan, pada saat penerimaan komuni kudus, doakanlah doa komuni spiritual. Kesepuluh, bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi. Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Ketiga, siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. Keempat, sediakan salib dan nyalakan lilin. Kelima, siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Keenam, fokus dan kusyuk berdoa sepenuh hati. Ketujuh, membuat tanda salib di awal dan di akhir perayaan Ekaristi. Kedelapan, cukup duduk, tidak perlu berdiri atau berlutut. Kesembilan, pada saat penerimaan komuni kudus, doakanlah doa komuni spiritual. Kesepuluh, bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi. Pertama,
Siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Ketiga, siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. Keempat, sediakan salib dan nyalakan lilin. Kelima, siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Keenam, fokus dan kusyuk berdoa sepenuh hati. Ketujuh, membuat tanda salib di awal dan di akhir perayaan Ekaristi. Kedelapan, cukup duduk, tidak perlu berdiri atau berlutut. Kesembilan, pada saat penerimaan komuni kudus, doakanlah doa komuni spiritual. Kesepuluh, bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi. Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Ketiga, siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. Keempat, sediakan salib dan nyalakan lilin. Kelima, siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Keenam, fokus dan kusyuk berdoa sepenuh hati. Ketujuh, membuat tanda salib di awal dan di akhir perayaan Ekaristi. Kedelapan, cukup duduk, tidak perlu berdiri atau berlutut. Kesembilan, pada saat penerimaan komuni kudus, doakanlah doa komuni spiritual. Kesepuluh, bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi. Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Ketiga, siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. Keempat, sediakan salib dan nyalakan lilin. Kelima, siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Keenam, fokus dan kusyuk berdoa sepenuh hati. Ketujuh, membuat tanda salib di awal dan di akhir perayaan Ekaristi. Kedelapan, cukup duduk, tidak perlu berdiri atau berlutut.
Kesembilan, pada saat penerimaan komuni kudus, doakanlah doa komuni spiritual. Kesepuluh, bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi. Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Ketiga, siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. Keempat, sediakan salib dan nyalakan lilin. Kelima, siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Keenam, fokus dan kusyuk berdoa sepenuh hati. Ketujuh, membuat tanda salib di awal dan di akhir perayaan Ekaristi. Kedelapan, cukup duduk, tidak perlu berdiri atau berlutut. Kesembilan, pada saat penerimaan komuni kudus, doakanlah doa komuni spiritual. Kesepuluh, bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi. Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Ketiga, siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. Keempat, sediakan salib dan nyalakan lilin. Kelima, siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Keenam, fokus dan kusyuk berdoa sepenuh hati. Ketujuh, membuat tanda salib di awal dan di akhir perayaan Ekaristi. Kedelapan, cukup duduk, tidak perlu berdiri atau berlutut. Kesembilan, pada saat penerimaan komuni kudus, doakanlah doa komuni spiritual. Kesepuluh, bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi. Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Ketiga,
Siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. Keempat, sediakan salib dan nyalakan lilin. Kelima, siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Keenam, fokus dan kusyuk berdoa sepenuh hati. Ketujuh, membuat tanda salib di awal dan di akhir perayaan Ekaristi. Kedelapan, cukup duduk, tidak perlu berdiri atau berlutut. Kesembilan, pada saat penerimaan komuni kudus, doakanlah doa komuni spiritual. Kesepuluh, bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi.
Inilah orang-orang yang semasa hidupnya telah menyuburkan gereja dengan darah mereka. Dari piala Tuhan mereka telah minum dan menjadi sahabat-sahabat Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persatuan Roh Kudus beserta kita. Saudara-saudara kekasih, hari Minggu ini adalah hari Minggu biasa yang ke-13. Kita merayakan pesta pelindung kita, tapi karena kita merayakannya pada hari Minggu, kita tetap terikat pada tata cara gereja hari Minggu. Petrus dan Paulus itu adalah martir. Ya, seharusnya kita memakai warna merah, tapi karena hari Minggu kita ikut pada warna gereja. Tapi hati kita adalah merenungkan dan menghormati kedua rasul ini, khususnya Rasul Petrus sebagai pelindung kita. Kalau dalam tradisi Yahudi, umat Yahudi diwajibkan menghadap Tuhan 3 kali setahun, dimanapun dia berada, di luar negeri atau di mana jauh dekat, tidak menjadi masalah, wajib menghadap Tuhan 3 kali setahun. Yang pertama pada hari Paskah, kedua Pentakosta, dan ketiga Pondok Daun. Hari raya Pondok Daun itu adalah hari raya panen. 7 minggu dirayakan. Lalu tradisi di pedalaman setiap tahun mereka juga mengadakan pesta syukuran, pesta panen. Kita di kota tidak jelas kapan kita panen, maka ucapan syukur kita kepada Tuhan kita satukan dengan pesta pelindung kita, Santo Petrus, Rasul dan Paulus. Dan pada saat itu, kalau orang menghadap Tuhan di baitnya, Tuhan mewajibkan membawa persembahan. Tuhan mengatakan, janganlah kau menghadap Tuhan Allahmu dengan tangan hampa, karena itu merupakan suatu perintah. Nah, karena itu saudara-saudara, kita ukur sendiri masing-masing. Kita mau apa dengan ucapan syukur gereja pada saat ini, ucapan syukur kita bersama. Sebentar setelah penutupan, setelah doa berkat, kita akan lanjutkan dengan pemberkatan batu-batu pertama untuk pembangunan rumah pastoran. Mungkin disitulah kita mengungkapkan rasa syukur kita. Akan ada lelang-lelang untuk batu-batu itu, juga lelang untuk pilar-pilar. Nah, mari kita ungkapkan iman kita dengan turut serta di dalamnya sejauh kita mampu. Karena Tuhan juga dalam kitab Amsal mengatakan, berilah persembahanmu dengan muka senyum, hati yang gembira, dan berilah sepadan dengan apa yang engkau telah terima dari Tuhan. Karena Tuhan yang Maha Pembalas itu akan membalaskannya 7 kali lipat. Jadi kita jangan melelang karena supaya dilihat orang, supaya berlumba-lumba dengan orang, tapi dengan tulus ikhlas, disertai dengan muka senyum dan hati yang gembira. Nah, ini. Karena itu saudara-saudara, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyampaikan ucapan syukur kita. Dan tentu saja ucapan syukur itu tidak cukup dengan mulut. Apa artinya iman tanpa perbuatan, kata Rasul Yakobus. Saudara-saudara kekasih, dalam pesta pelindung ini juga kita mau diajak merenungkan sejauh mana kita ikut merasakan jatuh bangunnya paroki kita sebagai bagian dari gereja universal.
Dalam teologi ada istilahnya, kita harus sentire cum ecclesiae, harus sehati seperasaan dengan gereja. Tapi kita mungkin bersehati seperasaan dengan gereja yang universal yang kita tidak lihat, tetap kita mengerukan gereja yang nyata di mana kita ada. Karena unit gereja yang terkecil dalam hukum gereja adalah paroki. Itu stasi boleh ada, rukun boleh ada, tapi yang tersangkut dalam hukum gereja adalah paroki. Maka kita mau mencintai gereja universal, mencintai Yesus, tentu kita mencintai gereja yang ada di sekitar kita, itu paroki kita. Karena itu marilah kita sebelum menaikkan syukur dan pujian kepada Tuhan, memohon berkat melalui doa Santo Petrus dan Paulus, kita kembali merenungkan sejauh mana kita turut merasakan suka duka paroki kita selama ini. Sejauh mana kita mencintai Tuhan melalui gereja kita, di mana kita bersatu dengan Tuhan dengan bersatu dengan gerejanya. Itu mari kita merendahkan diri, kita mohon ampun atas kekurangan kelemahan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memilih Santo Petrus dan Paulus menjadi saksi-saksi penyelamatanmu. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah memilih Santo Petrus sebagai wadas tempat gerejamu Kau dirikan dengan memberikan kunci kerajaan surga kepadanya. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah memilih Santo Paulus menjadi rasul bagi banyak bangsa. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa yang Makasih, lewat pembaptisan Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak terang. Hindarkanlah kami dari kelam kabut kesesatan dan peliharalah kami selalu dalam kebenaran-Mu yang terang benderang. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita satu tubuh dan darah dari putra Allah. Aleluya, aleluya, aleluya. Kita ada. Allah tidak menciptakan maut, dan Ia pun tidak bergembira kalau makhluk yang hidup musnah binasa. Sebaliknya, Ia menciptakan segala sesuatu supaya ada, dan supaya makhluk-makhluk jagat menemukan keselamatan. Racun yang membinasakan tidak ditemukan di antara mereka, dan dunia orang mati tidak merajai bumi. Maka kesucian mesti baka. Sebab Allah telah menciptakan manusia untuk kebakaan dan menjadikannya gambar hakikatnya sendiri. Tetapi karena dengki setan, maka maut masuk ke dunia, dan yang menjadi milik setan mencari maut itu. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan referen, Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersukacita atas diriku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati, Engkau menghidupkan daku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Referen, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi oleh-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus, sebab hanya sesaat Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Referen, dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Referen, Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih, sebagaimana kamu kaya dalam segala sesuatu. Dalam iman, dalam perkataan,
dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, yakni sekalipun kaya, Ia telah menjadi miskin karena kamu, supaya karena kemiskinannya kamu menjadi kaya. Sebab kamu dibebani bukan supaya orang lain mendapat keringanan, tapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihanmu mencukupkan kekurangan orang-orang kudus, agar kelebihan mereka kelak mencukupkan kekuranganmu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengurumuni Dia. Sementara Yesus berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, sujudlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anak perempuanku sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh pakaiannya. Sebab katanya, "Asal ku sentuh saja pakaiannya, aku akan sembuh." Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada saat itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berbalik di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menyentuh pakaianku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri
Bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu? Bagaimana engkau bertanya, siapa yang menyentuh aku? Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Ia pun tampil dan sujud di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan kepada Yesus segala sesuatu yang terjadi. Lalu kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai dan tetaplah sembuh dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Untuk apa engkau masih menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat itu. Di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang banyak itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tapi mereka menertawakan Yesus. Yesus lalu menyuruh semua orang itu keluar. Ia membawa ayah dan ibu anak itu, serta mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu Yesus memegang tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak perempuan yang berumur 12 tahun itu berdiri tegak dan berjalan. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi makanan kepada anak perempuan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, kita tidak akan merenungkan bacaan ini, tapi kita lebih merenungkan siapa itu Rasul Petrus, kali tidak informasinya dari kitab suci. Rasul Petrus dan Paulus dihormati sejak semula oleh gereja, karena dianggap mereka adalah soko guru gereja. Mula-mula pestanya dirayakan secara terpisah, karena kematian mereka sebenarnya tidak bersamaan pula. Petrus meninggal tahun 64 pada pemerintahan Kaisar Nero, disalibkan dengan kepala di bawah di atas sebuah bukit Vatikan di Roma. Dan dimakamkan jenazahnya di situ pula tempat dia disalibkan. Di bukit inilah sekarang didirikan gereja Santo Petrus. Kemudian Paulus dipancung kepalanya pada tahun 67. Jadi kurang lebih 3 tahun bedanya. Tahun 29 Juni 258, pesta kedua rasul ini disatukan. Karena pada saat itu jenazah kedua rasul ini dipindahkan ke katakombe, tempat jenazah-jenazah disimpan. Peran ini dirayakan oleh gereja Katolik, gereja Ortodoks Timur, dan dalam tradisi Bizantium. Juga dirayakan oleh Lutheran, aliran Lutheran, Protestan Lutheran. Sebagai info,
Yang ada di sekitar kita, gereja Toraja dan gereja apa itu bukan Lutheran, tapi Calvinis. Ya Lutheran itu seperti HKBP. Kebanyakan di daerah barat itu agak mirip-mirip Katolik. Bahkan tahun 1981 setelah Lutheran di Eropa mengadakan sinode, pemimpin Lutheran itu menghadap Paus dan mengatakan kami akan pelan-pelan kembali ke Katolik. Beda dengan Calvinis yang sangat tidak mau. Ya, persis ada di sekitar kita ini. Kemudian jasad mereka dipindahkan ke basilika masing-masing pada tahun 330. Jasad Santo Paulus dibawa ke basilika Santo Paulus di luar kota Vatikan. Kemudian jasad Santo Petrus dibawa ke basilika Santo Petrus. Itulah kurang lebih riwayat mereka sampai mereka mati. Kita lihat siapa Santo Petrus sebenarnya. Ia adalah seorang nelayan di Danau Galilea. Rumahnya dekat Kapernaum atau di Kapernaum rumahnya. Semula ia adalah murid Yohanes Pembaptis yang kemudian diperkenalkan kepada Yesus oleh Andreas saudaranya dan akhirnya menjadi murid Yesus. Petrus dan Andreas akhirnya menjadi murid Yesus dan Petrus dinamai oleh Yesus Kefas, batu karang. Ketika Petrus menyaksikan penangkapan ikan, mujizat penangkapan ikan atas perintah Yesus, dia mengatakan, Tuhan, pergilah daripada aku, karena aku ini seorang berdosa. Hati Yesus sangat tersentuh oleh kerendahan hatinya itu. Akhirnya dia mengatakan, jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Kemudian atas inspirasi Bapa di surga, Petrus mengakui Yesus, engkau adalah Mesias Anak Allah yang hidup. Lalu Yesus menjawabnya, engkau Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Sejak itulah Petrus diberi peranan khusus oleh Yesus. Petrus, Yakobus, dan Yohanes disingkan, tadi kita dengar di dalam Injil, 3 orang ini disingkan untuk menyaksikan penyembuhan anak Yairus. 3 orang ini juga disingkan menyaksikan perubahan rupa Yesus di Gunung Tabor. Dan 3 orang ini juga disingkan Yesus untuk ikut serta menyaksikan Yesus dalam sakratul maut di Taman Getsemani. Petrus disebut dalam Injil sebanyak 118 kali. Sedangkan Yohanes hanya 38 kali. Jika Injil dan kisah para rasul digabungkan, maka Petrus disebut sebanyak 171 kali. Jadi betapa istimewanya Petrus ini. Petrus pernah mengalami berbagai peristiwa Yesus yang akhirnya dipercaya menjadi gembala kaum beriman dengan pelantikan di Danau Galilea. Setelah bangkit dan sebelum Yesus naik ke surga, Yesus mengumpulkan murid-muridnya di pantai Danau Genesaret atau Galilea. Dan di depan para murid-murid, Yesus melantik Petrus. Dikatakan dalam Injil Yohanes 10:1-15 seterusnya,
Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus, "Benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Hal ini dikatakan oleh Yesus 3 kali dan dijawab juga Petrus 3 kali. Setelah pelantikan itu, Petrus segera melaksanakan tugas sebagai gembala umat atau gembala domba. Setelah Yesus naik ke surga, Petrus jadi percaya sebagai gembala umat, gembala domba Yesus. Segera menyelenggarakan undian untuk mengisi kekosongan posisi Yudas. Karena Yudas sudah mati bunuh diri. Padahal gereja itu seperti umat Allah perjanjian lama harus didasarkan atas 12 rasul. Maka Petrus menyelenggarakan suatu acara undian, siapa yang bisa mengganti Yudas. Dan syarat untuk mengganti Yudas adalah orang itu harus selalu bersama kami sejak Yesus dibaptis sampai Yesus naik ke surga. Ya, bukan dipilih di sembarang orang, tapi juga setia mengikuti Yesus. Kita tahu saudara-saudara bahwa rasul-rasul itu dipilih dari sekian banyak murid. Murid itu adalah orang selalu setia mengikuti Yesus kemanapun, walaupun tidak dipilih sebagai rasul, karena rasulnya 12 orang. Maka terpilihlah Matias dari murid-murid yang lain itu, sehingga lengkaplah kembali murid itu menjadi 12 orang. Pada hari turunnya Roh Kudus, Petrus berkhotbah berapi-api sehingga ada 3.000 umat dibaptis. Terbentuklah gereja perdana. Kalau pengakuan Petrus, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup, Yesus berjanji, aku akan mendirikan gerejaku di atasmu. Nah, pada hari Pentakosta gereja nyata berdiri oleh kuasa Roh Kudus. Baru janjikan kepada Petrus dan berkat turunnya Roh Kudus, berkat khotbah Petrus, gereja perdana berdiri pada hari Pentakosta. Selanjutnya umat bertambah terus. Maka ketika banyak juga orang bukan Yahudi mengikuti Yesus, orang-orang Yahudi yang fanatik, mereka merasa bahwa mereka itu ahli waris keselamatan. Itu memaksakan bahwa orang-orang yang bukan Yahudi untuk masuk menjadi Kristen harus disunat juga seperti kami. Seolah-olah harus menjadi Yahudi dulu baru bisa menjadi Kristen. Ini menimbulkan suatu perpecahan di antara umat. Maka Petrus sebagai gembala punya rasa tanggung jawab segera menyelesaikan masalah ini. Dia mengumpulkan para rasul dan tokoh-tokoh umat berkumpul di Yerusalem tahun 49 Masehi. Di sana mereka berdoa mohon kepada petunjuk Roh Kudus supaya keputusan-keputusan yang sesuai kehendak Allah. Maka keluarlah keputusan di bawah bimbingan Roh Kudus bahwa orang-orang bukan Yahudi tidak harus dibebani dengan hukum Taurat, terutama hukum sunat. Karena bukan sunat lahir yang menyelamatkan kita pada sunat hati. Mereka memutuskan itu di bawah Roh Kudus dan umat menerima. Akhirnya gereja kembali bersatu. Setelah konsili di Yerusalem, Petrus pergi ke Roma. Tentu banyak alasannya. Tapi antara lain dari segi pandangan teologinya bahwa
Yesus pergi ke seluruh dunia. Yesus meminta mereka pergi ke seluruh dunia, menjadikan segala bangsa muridnya. Nah, pusat dunia pada saat itu adalah kota Roma. Nah, dari Roma lah Petrus berjuang bersama umat untuk mewartakan Injil. Petrus juga lemah. Ketika dia mulai menyangkal Yesus, Yesus mengatakan, tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Dan ini juga mendorong Rasul Petrus untuk menguatkan saudara-saudara seiman yang mengalami penganiayaan di dalam kekaisaran Romawi oleh Kaisar Nero dan kaisar-kaisar selanjutnya. Sedangkan Paulus pergi ke Roma untuk banding kepada kaisar. Ia dituduh memberontak kepada kaisar, melawan hukum Taurat dan menodai bait Allah. Orang Yahudi mau mengadili dan menghukumnya, tetapi Paulus sebagai warga negara Roma tidak boleh diadili oleh orang Yahudi, tapi harus diadili oleh pengadilan Romawi. Karena itu pula Paulus tidak disalibkan, tapi dipancung kepalanya karena dia adalah warga negara Roma. Karena penganiayaan kepada orang Kristen oleh Kaisar Nero, Petrus akhirnya ikut disalibkan. Seperti saya katakan tadi, disalibkan sejak terbalik tahun 64, sedangkan Paulus tahun 67. Sisi negatif dari Petrus, ia pernah menolak jika Yesus harus menderita dan mati. Itu karena ketidaktahuannya, dia belum mengenal siapa Yesus. Dia cuma mencintai Yesus secara manusia, pasti dia membela bosnya. Masa bosku mati? Nggak bisa, karena dia belum tahu. Kemudian ketika dalam perjamuan malam terakhir, ia juga belum mengenal sebenarnya siapa Yesus. Masih berpikiran dunia. Sehingga sementara mereka memperbincangkan siapa yang terbesar di antara mereka, itu semua nunggu-nunggu bahwa dia akan ditunjuk sebagai yang terbesar. Bukankah Yesus menjanjikan kepadanya menjadi gembala umat, menjadi dasar gereja dan seterusnya. Ketika Yesus mencuci kaki mereka, bukan Petrus yang cuci kakinya pertama, Petrus tersinggung. Dia malah tidak mau dicuci kakinya. Andai kata dia cuci pertama, pasti senang. Karena ingin menonjolkan bahwa dia terbaik di antara mereka yang lain. Petrus juga punya sisi kelemahan. Lalu yang muncul pada saat menyangkal Yesus ketika Yesus disalibkan. Nah, di samping sifat-sifat yang baik dari Petrus, ada juga sisi kelemahan seperti kita juga. Tetapi karena Petrus tetap ikut Yesus, dalam ketidaktahuannya dia kadang-kadang menolak Yesus. Yesus membimbing dia. Dan sebagaimana Bapa di surga mengadakan perjanjian dengan Abraham, melalui Abraham seluruh bangsa akan mendapat berkat. Dan itu yang membuat Tuhan melaksanakan janji-janjinya. Dia tidak pernah menyangkal janjinya. Maka demikian juga Yesus telah berjanji kepada Petrus, engkau Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Yesus juga tidak menyangkali janjinya, kalaupun Petrus itu lemah. Akhirnya saudara-saudara, kita perlu merenungkan bahwa kita seperti Petrus adalah manusia yang perlu belajar terus-menerus. Tidak langsung mengatakan aku kenal Yesus. Maka itu kita mendengarkan apa yang diajarkan Yesus melalui gereja. Nah, kita bersyukur bahwa kita berada pada gereja yang benar yang didirikan oleh Yesus.
Satu-satunya gereja dirikan Yesus adalah gereja Katolik. Maka ada istilah mengatakan bahwa gereja Kristus ada di dalam gereja Katolik. Yesus tidak memberikan banyak gereja, hanya satu gereja. Dan gereja dipercayakan dengan segala kuasa kepada para rasul. Kuasa mengajar, kuasa mengikat dan melepaskan, kuasa mengampuni dosa, kuasa mempersembahkan Ekaristi Kudus, dan menerimakan sakramen-sakramen yang lain. Kuasa mempersatukan umat. Jadi kita bersyukur, tanpa jasa kita, ternyata kita menjadi anggota gereja Katolik. Artinya apa? Kita berada pada jalan yang benar. Jalan keselamatannya benar. Tetapi seperti biasa saya katakan, kalaupun kita sudah berjalan pada jalannya benar, tapi cara berjalan kita tidak benar, kita tidak akan sampai pula pada keselamatan. Kita masuk jalan tol itu jalan yang paling bagus, bebas hambatan. Tapi jangan lupa rambu-rambu sana sini ada. Peringatan sana sini ada. Kalau kita apostolik, satu pemimpinnya Yesus. Tapi secara kelihatan di dunia itu adalah paus. Di mana Yesus sendiri melantik Petrus menjadi paus yang pertama. Kudus, gereja itu kudus bukan karena orangnya tidak berdosa. Gereja adalah kumpulan orang berdosa sebenarnya yang diselamatkan oleh Allah. Tetapi gereja menjadi kudus menjadi tubuh Yesus, tubuh mistik Yesus yang adalah kudus. Yesus hadir dalam gereja dan melaksanakan karyanya melalui karya-karya gereja. Mewartakan sabdanya melalui pewartaan gereja. Menghadirkan dirinya melalui sakramen gereja. Sehingga gereja itu menjadi kudus. Tindakan gereja menjadi kudus dan menguduskan. Kenapa gereja bisa memberkati? Menguduskan, karena gereja adalah kudus. Selanjutnya, Katolik itu umum. Katolik itu muncul pada tahun 107 Masehi di kota Roma. Semula orang Kristen disebut Kristen di Antioquia. Atau sebelumnya disebut Kristen, itu istilahnya dikatakan mengikuti jalan Tuhan. Belum merupakan suatu istilah agama, tapi dikatakan orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan, itu percaya pada Yesus. Karena mereka sering menyebut Yesus Kristus, maka mereka disebut Kristen. Masih di Roma tahun 107 mulai muncul pertentangan-pertentangan. Ada yang mulai mengelompok berdasarkan suku bangsa, mulai mengelompok berdasarkan asal-usulnya. Orang Yahudimu sendiri, orang bukan Yahudimu sendiri. Kemudian ada juga orang yang mulai memilah-milah mana ajarannya diterima, mana yang tidak. Jadi mulai ada sistem Protestan waktu itu. Maka pimpinan gereja mencari jalan untuk menyatukan gereja ini. Muncullah seorang uskup dari Antioquia, namanya Ignatius dari Antioquia, mengusulkan satu nama. Kita pakai nama Katolik untuk memayungi gereja ini. Katolik berarti umum. Tidak ada suku istimewa di dalam gereja, semua sama. Kemudian Katolik pun tidak tertulis tulisan, itu juga merupakan satu keutuhan kebenaran. Sehingga itulah diambil satu nama Katolik memayungi seluruh gereja, sehingga sejak itulah menjadi Katolik. Jadi gereja dirikan Yesus itu akhirnya menjadi Katolik. Nah, itu gereja itu masih jalan sampai 1054 baru ada skisma ortodoksan apa segala macam. 1517
atau konkretnya 1524 ya Martin Luther secara resmi keluar dari Katolik. Mulai saat itu terpisah-pisahlah gereja. Katolik tetap terjaga sampai saat ini. Ya terpisah-pisah, mereka memisahkan diri. Nah, akhirnya saudara-saudara kekasih, antara tahun 1990-an sampai tahun 2021 minimal adalah ada 30 pendeta atau uskup dari gereja lain yang sadar bahwa mereka selama ini ternyata mengikuti ajaran yang salah. Ternyata gereja di Kerekis adalah gereja Katolik. Ada pendeta-pendeta yang terkenal mendirikan banyak gereja dan mendapatkan fasilitas banyak dari umatnya. Akhirnya mengatakan, apa gunanya saya ambil ini kalau saya tidak berjalan pada gereja yang benar. Dan meninggalkan jabatannya, bergabung kembali dengan Paus di Roma. Ada yang menangis, bilang ternyata selama ini informasi-informasi mengenai Katolik itu diajarkan kepada kami sejak kecil. Itu semua menyeleweng. Lalu mereka mulai membaca sejarah gereja yang benar. Sadarlah mereka kembali ke Katolik. Bahkan ada yang kembali dengan seluruh umatnya. Satu jemaat kembali ke pangkuan gereja Katolik. Jadi kalau memang orang terbuka mencari kebenaran, tidak hanya mencari harta duniawi, pasti akan bermuara masuk kepada Katolik. Nah, kita yang sudah ada dalam gereja Katolik, apa sikap kita? Sikap kita adalah bersyukur, mencintai Tuhan yang tanpa jasa kita telah mengantarkan kita kepada gereja yang benar. Kita bersyukur dan setia melaksanakan apa yang Tuhan minta melalui gerejanya, sebab sabda gereja adalah sabda Tuhan. Tuhan berbicara melalui suara gereja, mengatur, mencintai kita. Dan itu saudara-saudara, pada pesta pelindung kita ini, terutama Rasul Petrus yang menjadi simbol pemersatu umat Katolik sedunia, jadi dilestarikan dalam jabatan para paus. Kita layak bersyukur karena kita memilih, menetapkan Petrus sebagai gembala kita, sebagai pelindung kita. Karena itu mari kita mengikuti harapan Yesus kepada Petrus, pemersatu umat. Maka tidak ada yang kita mengangkat Petrus sebagai pelindung kita atau kita sendiri bertengkar satu sama lain. Tidak ada gunanya kita mengangkat Santo Petrus sebagai pelindung kita atau kita pisah-pisah. Tidak mau diatur oleh gereja. Karena itu di dalam program ke depan ini, Dewan Pastoral Paroki sudah menetapkan bahwa batas-batas rukun akan ditinjau kembali dan ditetapkan siapa masuk rukun ini, siapa masuk rukun itu. Selama ini ada umat yang mengikuti seleranya, tidak mau diatur oleh gereja. Sudah pindah dari rukun sana, masih mencintai saudaranya di sini, dia kembali ke rukun sini. Itu bukan Katolik. Kita selalu mengatakan gereja yang Katolik, hati kita tidak Katolik. Katolik itu berarti mau diatur oleh, dan gereja yang terkecil menurut hukum gereja adalah paroki, bukan rukun. Karena itu rukun harus tunduk kepada paroki. Jangan kita rukun yang saya tidak mau. Umatku itu tidak bisa. Anda bukan Katolik kalau begitu. Harus tunduk kepada tata aturan hukum gereja sedunia yang seringkali diistilahkan kita harus sentire cum ecclesia, sehati dan seperasaan dengan gereja, bukan mulai sendiri, mengikuti sendiri, kemauan sendiri, tapi kita diatur oleh gereja, berarti kita mau diatur oleh Tuhan. Semoga ini menjadi renungan untuk kita, karena terus terang saja banyak orang yang bersaudara, ya tidak dilarang,
lebih bersaudara dengan orang yang bukan segolongannya daripada bersaudara dengan saudaranya Katolik. Kadang-kadang kalau ada orang Katolik diminta untuk mengikuti tata cara Katolik, ikut supaya orang itu susah. Gereja justru membimbing orang supaya berada pada jalan kebenaran. Kalau bukan kadang susah, kalau orang tidak paham pasti susah. Jadi gereja begitu yakin bahwa inilah jalan kebenaran. Nah, orang yang sudah masuk dalam jalan kebenaran dalam gereja Katolik itu, tanggung jawab pemimpin gereja itu menjaga imannya sampai hilang imannya ini. Maka kalau ada semacam harapan gereja mengatakan bahwa orang Katolik harus kawin dengan orang Katolik. Untuk apa? Supaya iman ini terjaga, orang ini selamat. Tetapi kalau ada yang jatuh cinta ke seberang, tidak jatuh cinta pada orang Katolik, tidak dilarang, tetapi izin dulu dari uskup. Apakah saya boleh tidak mematuhi harapan gereja bahwa orang Katolik harus kawin dengan orang Katolik? Saya mau kawin dengan ini. Nah, si ini siapa? Apakah dia akan menghargai gereja Katolik imanmu? Dia tidak harus masuk, tapi dia menghargai, membiarkan kau melaksanakan imanmu. Apakah dia akan membiarkan kau menurunkan imanmu kepada anak-anakmu? Iman yang benar itu kepada anak-anakmu, karena kau bertanggung jawab. Kalau ia mau, silakan bikin pernyataan. Dia mau atau tidak. Kalau dia tidak mau, pasti uskup tidak akan pernah memberi izin. Tidak mungkin seorang gembala, seorang orang tua membiarkan anaknya masuk jurang. Pasti ditarik. Kalau dia paksa masuk jurang, sudah tanggung jawabnya dia. Tapi tidak mungkin membiarkan anaknya masuk jurang tanpa bantuan, tanpa penanganan. Sehingga itulah saudara-saudara, marilah menjadi Katolik yang benar, bukan Katolik campuran. Kalau kita Katolik tapi campur-campur dengan paham orang di luar kita, itu namanya sinkretisme, pencampuran paham-paham yang tidak benar. Padahal paham Katolik hanya satu, menuju Tuhan di dalam Yesus Kristus melalui gerejanya. Kalau kita lebih percaya gereja lain dengan segala macam cacat tata caranya lebih menarik, itu namanya sinkretisme. Tidak menyelamatkan itu. Campuran-campurnya tidak jelas, sama dengan gado-gado, kapurung. Jadi marilah betul-betul kita beriman secara Katolik. Ada pemimpin gereja membimbing kita, ada ajaran yang sudah resmi, ada syarat yang sudah resmi, ada aturan yang sudah resmi. Kita ikuti. Kalau kita paham syukur, tidak paham tidak apa-apa, yang penting kita mentaatinya. Semoga demikian. Nah, mari saudara-saudara, kita kembali meneguhkan iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Pencipta dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa umat. Marilah pada hari ini kita berdoa kepada Allah Bapa kita
Semoga berkat dukungan dan doa Santo Petrus dan Paulus, Allah mengaruniakan rahmat-Nya. Mari kita mohon. Bagi gereja dewasa ini, ya Bapa, tuntunlah gerejamu dengan Roh Kudus untuk mengadakan pembaruan dan penyesuaian yang perlu agar tetap setia pada Injil. Tuntunlah pula Bapa Suci dan para uskup agar menjadi batu karang iman kami serta tanda kesatuan di dalam gereja. Marilah kita mohon. Tuhan, ingatlah akan gerejamu. Bagi bangsa-bangsa, ya Bapa, tuntunlah bangsa-bangsa untuk memahami warta Injil dalam corak hidup mereka. Marilah kita mohon. Tuhan, ingatlah akan gerejamu. Bagi saudara-saudara kami di daerah terpencil, ya Bapa, bantulah saudara-saudara kami yang berada di daerah terpencil, agar tersedia bagi mereka sarana-sarana untuk mengenal Injil. Marilah kita mohon. Tuhan, ingatlah akan gerejamu. Bagi rencana peletakan batu pertama pastoran paroki kita, Allah Bapa kami, Engkaulah asal segala kebaikan dan perkembangan. Dengan rendah hati, kami mohon pandanglah kami seluruh umat-Mu dalam paroki Santo Petrus Rasul Parepare yang hari ini akan memulai pembangunan gedung pastoran paroki kami dengan ditandai peletakan batu pertama. Semoga Engkau memperkenankan kami memulai dan menyelesaikan usaha pembangunan ini bagi keluhuran dan keagungan nama-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan, ingatlah akan gerejamu. Bagi kita di sini serta semua jemaat Kristiani, ya Bapa, bantulah kami untuk saling membina dalam hal iman dan kasih. Marilah kita mohon. Tuhan, ingatlah akan gerejamu. Tuhan, kami bersyukur dan memberkat-Mu bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun dan mereka yang memohon berkat-Mu. Jiswi Elvira, Yusmin Octavianus. Kami juga bersyukur atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria dari beberapa saudara kami. Kami bersyukur atas ulang tahun Grace Evelyn Milan. Kami bersyukur atas ulang tahun Andrew Wicaksono de Ornei. Kami bersyukur atas ulang tahun Urel Genio Mangguali dan semua saudara yang mendoa kami. Pandanglah saudara-saudara anak-anak kami ini dengan mata belas kasih-Mu dan anugerahkanlah mereka rahmat-rahmat yang mereka butuhkan untuk semakin bertumbuh dalam iman dan cinta kepada-Mu, agar hidup mereka semakin berkenan kepada-Mu. Kami mohon kita sampaikan wujud doa kita masing-masing. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, Putra-Mu telah berjanji akan selalu menyertai gerejanya sampai akhir zaman. Semoga selalu menyertai kami sebab Datun dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa.
Terpujilah Engkau Tuhan, Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu. Hasil bumi dan usaha manusia, ya bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu. Hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Bapa, kami datang kepadamu dengan mempersembahkan roti dan anggur ini sebagai kenangan akan wafat dan kebangkitan Yesus. Kami mohon terimalah persembahan kami ini agar mendatangkan keselamatan bagi kami semua. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami, hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau Gembala abadi, tidak meninggalkan kawananmu, tetapi menjaganya dengan perlindungan yang terus-menerus melalui para rasul yang bahagia, agar mereka yang Engkau tetapkan sebagai gembala mewakili putramu terus memimpin kawananmu ini. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami menaikkan madah kemuliaan bagimu dengan tian-tiantinya berseru.
Maka Bapa yang Maha Kuasa, kami memuji Engkau melalui Yesus Kristus Putramu yang datang dalam namamu. Dialah sabda keselamatan bagi manusia, tangan yang menolong orang berdosa, jalan pembawa damai bagi kami. Tuhan, ketika kami menjauhkan diri darimu karena dosa-dosa kami, Engkau datang mendamaikan kami kembali dengan Dikau, supaya pada akhirnya kami berbalik kepadamu dan hidup saling mengasihi dalam Putramu yang Engkau serahkan bagi kami dalam kematiannya. Sekarang sambil merayakan pendamaian yang dibawa oleh Kristus bagi kami mohon kepadamu, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putramu, yang perintahnya kami laksanakan dengan merayakan misteri ini. Sebab sebelum menyerahkan hidupnya guna membebaskan kami, sambil duduk bersama, dia mengambil roti dan dengan tangannya, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati, memecah-mecahkan, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Dengan cara yang sama pada malam itu, dia mengambil piala berkat dengan tangannya sambil memuji karihaman-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Maka sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Putra-Mu, Ia telah mewariskan kepada kami jaminan cinta kasih-Nya ini. Kami mempersembahkan kepadamu kurban pendamaian sempurna yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bapa yang kudus, kami mohon Engkau yang telah menerima kami, juga menyatukan kami bersama Putra-Mu, dan berkenanlah memberikan roh-Nya kepada kami dalam perjamuan yang menyelamatkan ini, agar Dia menjauhkan segala sesuatu yang mengasingkan kami satu sama lain. Semoga Dia membuat gereja-Mu menjadi tanda persatuan, juga sarana perdamaian di antara manusia, dan semoga Dia memelihara persatuan kami dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, beserta sama Uskup dan segenap umat-Mu. Sebagaimana Engkau kini menghimpun kami dalam perjamuan Putra-Mu, persatukanlah kami bersama yang mulia Bunda Allah para Maria, Santo Yusuf mempelainya, para rasul yang berbahagia, dan semua orang kudus, bersama saudara-saudara kami, dan orang-orang dari setiap suku dan bahasa yang telah meninggal dalam persahabatan dengan Dikau. Himpunlah kami bersama mereka semua dalam perjamuan persekutuan abadi di langit dan bumi yang baru, dengan kepenuhan damai-Mu di bumi dan langit yang baru, tempat kepenuhan damai-Mu bersinar dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus,
segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan balas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, sepertikalah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
sakramen Maha Kudus, aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah dari
Petrus berkata kepada Yesus, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Yesus menjawab, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku." Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah disegarkan dengan sakramen ini. Bantu kami untuk selalu bertekun dalam pemecahan roti dan ajaran para rasul, sehingga kami menjadi sehati sejiwa dan diteguhkan dalam kasih-Nya. Dengan pengantar Yesus Kristus Putra Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Kita mendengarkan pengumuman. Warta Paroki tanggal 26 dan 27 Juni 2021. Perayaan Ekaristi minggu depan, hari Minggu biasa ke-14, Sabtu 3 Juli 2021, Misa jam 18.15. Petugas Lektor 1, Saudari Patricia Dea Tande Padang. Lektor 2, Saudari Caroline Colin. Doa umat, Saudari Aurel Vincentia Paramangan. Petugas pembagi komuni, Bapak Clemens Colin, Bapak Andreas Tena, Bapak Hendrik Sampiangin, Bapak Yohanes Dukdu, Bapak Cornelis Andreas, dan Bapak Mercy Watgies. Warta Paroki, Bapak Martinus Cimung. Minggu 4 Juli 2021, Misa jam 7.30. Petugas Lektor 1, Saudari Dea Natania Pasai. Lektor 2, Saudari Esther Maria Arek. Doa umat, Saudari Michela Nadia Suroso. Tugas pembagi komuni, Frater Edo HHK, Bapak Yohanes Misi, Bapak Raymondus Ebe, Bapak Lucius Sandri, Bapak Ferdi Kafendi, Bapak Romanus Rosso, Bapak Noldi Rengkuan, dan Saudara Yosef Randa. Warta Paroki, Bapak Mercy Batkies. Lain-lain, petugas pengukur suhu, Sabtu 3 Juli 2021, Tresia, Anggi, dan Andreas Marante. Minggu 4 Juli 2021, Helmina Nandita Rika dan Efriana Rante Pemba. Kolekte minggu biasa ke-13, kolekte Sabtu 12 Juni 2021 sebesar Rp1.131.000. Kolekte minggu 13 Juni 2021 Rp1.175.000. Jumlah total Rp2.306.000. Bapak Ibu dan saudara-saudari, sesudah berkat dari pastor paroki, kita akan melanjutkan acara selanjutnya, yaitu peletakan batu pertama gedung pastoran kita. Tapi sebelumnya itu akan didahului dengan lelang yang akan dipandu nanti oleh Bapak Bartora Bangdian. Jadi sesudah misa ini, umat jangan dulu beranjak dari tempat duduk, tetap di tempat. Kita akan masuk dalam lelang sesudah berkat. Kemudian sesudah lelang, pastor paroki bersama dengan Ketua Depas, Ketua Seksi Pembangunan, juga umat yang nanti akan melelang batu-batu yang akan diletakkan nanti di
di peletakan batu pertama itu untuk turun bersama pastor paroki untuk meletakkan sendiri batunya yang dilelang. Ya. Tetapi untuk teknisnya nanti akan diatur oleh Bapak Bartora Bangdian. Itu saja pengumuman untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Sebelum kita tutup dengan berkat Tuhan, saya menyampaikan selamat pesta pelindung kita. Semoga ini bukan hanya sekedar misa biasa, tapi sungguh keluar dari hati kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Syukur itu ada dua wujudnya. Yang pertama, mengucapkan syukur dari hati lewat doa-doa liturgi yang telah kita lakukan. Yang kedua, perwujudannya dalam kehidupan nyata. Apa yang kita mau buat supaya langsung menyentuh kemuliaan Allah. Dan tadi sudah disampaikan, mungkin kesempatan inilah kita mengungkapkan rasa syukur itu kepada Tuhan untuk memberikan apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk memperkembangkan paroki kita melalui pembangunan pastoran. Rumah pastoran itu satu dengan gereja. Kalau tidak ada pastor, gereja tidak ada. Siapa bisa persembahkan misa? Kalau ada juga pastor tapi tidurnya tidak nyaman, pasti ngantuk memimpin kita, tidak konsentrasi. Maka perlu juga suatu tempat yang katakanlah memadai, tidak harus mewah tapi memadai untuk menjaga kesehatan pastornya. Ini bukan untuk saya. Sebentar lagi saya pindah tapi akan ada pastor terus menerus. Jadi bukan karena saya mau tinggal di situ, belum tentu saya masih tinggal di situ. Mungkin seseorang lain yang huni. Tapi maksud saya ini kita mau berbicara sebagai warga gereja, sebagai pemimpin, yang tentu saja kita harus mempersatukan tekad kita, mempersiapkan segala-galanya untuk generasi berikut. Sehingga setelah ini akan ada lelang, sebagai ucapan syukur kita, jangan dianggap beban. Tuhan tidak pernah merasa berbeban ketika memberi kita berkat. Tuhan tidak merasa berbeban ketika memberi kita kesehatan. Tuhan tidak pernah merasa terpaksa ketika memberi kita hidup. Maka mari kita juga bersyukur tanpa merasa terpaksa atau terbebani. Berilah dengan sukacita, maka engkau akan menerima juga dengan sukacita. Ini pendahuluan. Lalu acara selanjutnya nanti setelah berkat ini kita langsung lelang batu yang akan diletakkan. Siapa yang mau rindu meletakkan batu pertama, karena yang lelang itu akan meletakkan sendiri batunya. Ada kenang-kenangannya juga di paroki kita ini. 3 batu yang tidak dilelang. Pertama diletakkan oleh pastor paroki, kedua oleh ketua dewan paroki, ketiga oleh ketua panitia. 9 batu akan ditawarkan kepada umat siapa mau meletakkan itu. Dengan tentu saja melelang batu itu. Tentu tawaran tertinggi itu yang menang. Masih 9 batu ditawarkan kepada kita. Selanjutnya karena kalau batu pertama sampai 12 diletakkan, belum menjadi apa-apa. Perlu ada tiang dan seterusnya. Maka nanti lelang tiang itu akan menyusul, tekniknya akan ditentukan oleh panitia. Karena ini rumah kita bersama, masa ada satu orang dirikan rumah sampai 5 tingkat. Ini 500 kakak bisa bangun gedung gereja 2 tingkat, gedung paroki 2 tingkat. Ya, karena
mungkin kita harus menambah sedikit kesadaran kita. Bahwa kalau kita sendiri bisa bangun rumah bagus-bagus untuk diri sendiri, mengapa untuk kemuliaan Tuhan kita tidak bisa? Ini bukan kemuliaannya pastor, kemuliaannya Tuhan. Karena pastor tidak akan bawa kemana-mana kalau berpindah, cuma numpang sementara saja. Tapi adalah aset gereja, aset paroki, aset umat. Jadi itulah sedikit penjelasan. Kita persiapkan hati kita sekarang untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaris kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Jadi karena berkat selesai, seluruh perayaan selesai, tetap kita lanjutkan dengan acara lanjutan itu. Peletakan batu pertama diawali dengan lelang batu supaya siapa yang mau lelang itu meletakkan sendiri batunya nanti. Jadi setelah lelang kita tetap di tempat semua, yang melelang batu itu yang turun ikut meletakkan batu pertama itu setelah panitia dan seterusnya. Silakan. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Hai kau yang takut dan resah, kau tak sendirian. Teman sejalan banyaklah dan Tuhan di depan. Bersama-sama majulah, bertahan berteguh,
bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas dan sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerih, berapa lagi jauhnya labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Hai kau yang takut dan resah, kau tak sendirian. Teman sejalan banyaklah dan Tuhan di depan. Bersama-sama majulah, bertahan berteguh. Tujuan akhir Tuhanlah labuhan yang teduh. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas dan sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerih,
So, yep. Parang suaranya. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Hai kau yang takut dan resah, kau tak sendirian. Teman sejalan banyaklah dan Tuhan di depan. Bersama-sama majulah, bertahan berteguh. Tujuan akhir Tuhanlah labuhan yang teduh. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu. Gelombang zaman menghempas dan sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerih, berapa lagi jauhnya labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Hai kau yang takut dan resah, kau tak sendirian. Teman sejalan banyaklah dan Tuhan di depan. Bersama-sama majulah, bertahan berteguh.
Boleh boleh orang mulia juga. Dari sini. Belum ada suara man. Tadi tidak mau keluar kampus, dan dia kita aku di pabrik sih, cari ke bawah. Man. Minta tolong dulu. Putus. Jangan kubuang apa putus-putus itu. Suaranya.
Perintahku, pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku sampai akhir zaman aku sertamu. Bukanlah engkau yang memilihku, melainkan aku yang memilih.